cuman 3 ketukan aja cukup, tapi lebih rapat. Nah itu pasti poin yang dihasilkan ketika dinilai akan lebih cepat. Kita ada yang tumpuk, kita jarang cari yang seperti itu. Kita cari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Tentunya harapan kita teman-teman pemirsa dari Manggala Channel dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Nah, untuk kali ini kita akan membagi sebuah tips atau cara memilih untuk perkutut yang dipergunakan untuk lomba gacoran. Nah, mungkin pertama kali yang perlu kita utarakan bahwa pada pecinta perkutut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkutut dibagi menjadi 2 pada saat ini ya, khususnya penggemar dari perkutut lokal maupun perkutut Bangkok. Ya, dari perkutut lokal sendiri dibagi menjadi beberapa bagian juga, ada 3 bagian saat ini yang sedang tren. Perkutut dari bercerita tentang yang suka perkutut dengan sisi misterinya, seperti hal yang berkaitan dengan katuranggan maupun ciri mati istilahnya kalau bahasa sekarang kan gitu. Yang kedua dari sisi anggungan. Nah, dari anggungan sendiri itu bisa dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, anggungan dari sisi keindahan suaranya. Yang kedua, anggungan dari sisi gacorannya. Nah, saat ini yang akan kita bahas tentang penggemar perkutut dari sisi gacorannya. Bagaimana cara memilih perkutut yang pantas atau layak untuk diperlombakan dalam event atau perlombaan dari segi gacoran? Nah, perlu kita ketahui. Jadi gini, ketika kita memilih perkutut dari segi seni istilahnya dari gacoran, sisi gacoran. Nah, dari gacoran itu kan sebenarnya sudah bisa dinilai dari kita. Gacoran itu kan yang dinilai adalah jumlah bunyi. Jumlah bunyi sebanyak-banyaknya dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi ketika kita memilih perkutut yang gacoran, yang bisa kita pilih adalah yang pertama, paling sangat berpengaruh, jelas dari sisi gacoran maupun anggungan pun sama. Mental dulu, mentalnya harus bagus. Dari kadang latihan dibawa ke tempat sini, ke tempat yang lain, dari tempat yang lain ke tempat yang lainnya, itu juga harus dengan bisa mengeluarkan suara. Nah, itu salah satu kunci pertama itu adalah mental. Jadi bisa dibawa kemanapun tetap mau berbunyi. Yang kedua adalah suaranya. Kenapa kok saya bilang suara? Karena suara yang dibutuhkan dalam gacoran itu yang tidak seperti yang ada di seni anggungan. Misalkan gini, ketika di anggungan kita memilih suara yang ada senggangnya, ada lenggangnya, ada lenggang-lenggangnya, ada panjangnya, ada membat dan lain sebagainya. Nah, kalau di gacoran tidak dibutuhkan seperti itu. Yang penting adalah jumlah suaranya lebih cepat. Jadi suaranya carilah yang perkutut yang dengan interval bunyi lebih rapat, dalam artian tidak renggang, tidak ada jeda, tidak ada lenggang, tidak ada lenggang antara bunyi satu dengan yang lainnya. Misalkan gitu, huruf ketekuk, huruf ketekuk, huruf ketekuk. Nah, itu akan lebih banyak hitungannya dibanding yang hur ketekuk, hau ketekuk, hau ketekuk, hau ketekuk dengan jeda yang lebih panjang dan lebih lama. Dua burung dengan sama-sama gacor, tapi dengan irama yang interval bunyinya lebih lama dan lebih pasti yang lebih rapat lebih banyak poinnya.
Nah itu kalau di gacoran. Kalau di gangguan kan berbeda. Yang dinilai adalah seni suaranya saja. Walaupun beberapa kali berbunyi, tapi kalau indah ya bagus. Nah, cari yang interval bunyinya rapat. Cari yang berikutnya, cari yang suaranya tidak terlalu lagunya tidak terlalu banyak iramanya. Jadi misalkan gini, kalau kayak di bunyi seni gangguan kan kayak dikenal misalkan kayak klau ketekung, istilahnya ada ngepat. Ada suara yang kadang-kadang ada yang tumpuk. Kita cari yang seperti istilahnya pego. Pego itu misalkan gini, hut teguk, huruf teguk. Jadi cuman 3 ketukan aja cukup, tapi lebih rapat. Nah itu pasti poin yang dihasilkan ketika dinilai akan lebih cepat daripada yang senggang dan juga lenggang-lenggang. Itu kan akan lebih lama kalau dalam menghitung. Jadi kita bunyi huruf teguk 1, huruf teguk 2, huruf teguk 3 dan sebagainya. Nah mungkin cukup mudah ya kita untuk mencari perkutut yang dengan suara yang seperti itu, karena kita tidak membutuhkan irama yang baik, tapi yang penting cepat dan interval bunyinya lebih rapat. Dan yang paling utama tadi mental dari perkutut itu harus bagus. Itulah yang jadi kunci dari semua event perlombaan maupun apapun, baik di rumah maupun dengan itu bagus, itu mental, paling utama mental. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini. Next kita akan membicarakan tentang cara pemilihan perkutut yang dengan dari sisi iramanya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, semangat perkutut lokal Indonesia.